siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir tepat waktu, malah sebelum jam 2 udah pada hadir ya. Ini sengaja saya lebih 7 menit ya sekarang, 7 menit, kita mulai aja ya. Nah, hari ini webinarnya menyangkut Australia, yaitu kita ada 2 topik. Yang pertama mengenai Australian Migration atau PR, Permanent Resident. Yang kedua, sesi kedua mengenai property investment. Ya. Nah, pembicara kita hari ini adalah Pak Gunadi Martadiantara. Pak Gunadi ini adalah founder dari Gunadi and Associates atau G and Associates, yaitu Registered Australian Migration Agent. Ini ada nomornya MAR 1068157. Selain itu, Pak Gunadi juga founder dari NCO dari Sunrise Property Indotama, yaitu Australia Property Investment. Nah, oke. Jadi untuk tiap sesi nanti akan ada tanya jawab 15 menit. Nah, kemudian disambung sesi yang berikutnya supaya mungkin ada orang yang hanya mau ikut sesi Australia, sesi PR aja, atau ada orang yang mau ikut investment aja. Jadi mereka bisa dapat jawaban dari pertanyaannya. Kemudian untuk rules, videonya silakan kalau mau on juga nggak apa-apa, tapi selama presentasi nanti audionya tolong di silent. Itu aja. Nanti kalau waktu tanya jawab silakan mau tanya, tidak harus chat ya, kayaknya nggak enak banget kalau chat. Silakan nanya langsung ke Pak Gunadi, sorry. Oke, Pak Gunadi, silakan, the time is yours. Alright. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan ini posisi saya ada di Melbourne. Jam saya di sini adalah jam 6 sore ya, jam 6 sore. Jadi selamat sore semuanya dan saya senang ketemu dengan Bapak-bapak Ibu semuanya. Oke, saya biasanya saya berbicara tentang migration itu bisa 2 jam sendiri. Tapi ini karena dikasih waktu setengah jam, saya akan berbicara agak cepat, tidak masalah. Saya kenalkan, nama perusahaan saya adalah G and Associates, and then I do have the MARA number, ya, MARA number. MARA number itu artinya Migration Agent Registered Number. Artinya itu saya terdaftar di pemerintah Australia. I'm legally to give advice in migration in Australia. Kalau di Australia, kalau orang yang tidak mempunyai this number, maka orang itu bisa dipenjarakan dan bisa didenda. Dan I have been doing this one since 1996. Jadi sudah 20 tahun lebih ya. Dan karena saya specialize dalam migration itu dalam bidang business skills, maka saya banyak license dengan beberapa investment company ya, investment company yang seperti begini. Oke, saya lanjut saja. Nah, mungkin pasti banyak orang yang bertanya, kenapa sih orang apply PR sih? Ngapain sih orang apply PR sih? Oke, saya akan berbicara tentang benefit of PR. Satu, kalau orang apply PR itu, orang bisa bahkan work and live in Australia. Ya, kenapa work? Kenapa live in Australia? Kenapa work? Kalau work, live udah pasti jelas ya. Kalau work itu katakanlah banyak orang yang pengusaha atau bagaimana dia ingin pengusaha pengen dapat PR, bukan dia mau kerja di sana, tapi berbicara tentang sekolah. Anak-anaknya misalnya sekolah 1 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 3 tahun sekolah, kemudian dia bisa kerja lagi another 2 years. 2 tahun. Jadi tahun keempat, tahun kelima ini boleh kerja. Boleh kerja. Nah, pada waktu orang begitu udah lulus dia boleh kerja, pada waktu kerja di sini pasti akan kesulitan dapat kerja. Kenapa kesulitan dapat kerja? Kenapa? Karena dia bukan permanent resident. Misalnya dia ambil engineering, dia bisa kerja cuma misalnya setahun. Pak, saya mau kerja, tapi saya cuma setahun doang. Apakah dia mau diterima? Belum tentu dia bisa diterima. Kenapa? Karena cuma 1 tahun.
pintar juga belum, udah saya harus keluar. Jadi kemungkinan besar dia susah untuk diterima dibandingkan sama dengan orang-orang yang punya PR. Kalau orang udah punya PR itu dia cari kerja jauh lebih mudah dibandingkan orang yang tidak mempunyai permanent resident. Oke, itu satu. Kedua adalah pay less tuition fee in Australian University. Bayar sekolah di university di Australia akan jauh lebih murah dibandingkan sama orang yang bukan permanent resident. Tadi Ibu Awidawati, ya, Ibu Awidawati, anaknya mau sekolah. Kalau mau sekolah misalnya di Monash atau di Melbourne Uni, kurang lebih bayar 45.000 setahun kurang lebih ya university ya. Tapi kalau misalnya ini berbicara dengan kalau misalnya dia ini apa namanya tuh foreigner international students. Tapi kalau permanent resident dia hanya bayar 30% saja. Sekarang ya, tapi tahun depan peraturan bisa berubah, bukan menjadi apa namanya saya punya tanggung jawab, artinya pemerintah yang punya wewenang. Sekarang itu 30%, artinya apa? Artinya sekarang itu kalau orang bayar paling 12.000 setahun, bukan diskon 30%, tapi hanya bayar 30% saja. Terus kalau misalnya anaknya high school bagaimana? Anaknya high school itu kita dapat free education dari high school di Australia. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah access to Medicare. Medicare itu apa? Insurance kesehatan. Jadi kalau di Australia kalau PR, kalau sakit jantung, sakit apa saja, tidak usah bayar karena di cover oleh pemerintah Australia. Ya, di cover oleh pemerintah Australia. Kemudian tadi juga saya bertanya kepada bapak-bapak ibu sekalian semuanya, apa pernah ada orang yang pernah punya PR nggak? Ya, pernah dapat PR nggak? Kenapa saya tanya kenapa pernah dapat PR atau tidak? Karena kalaupun sekali waktu orang yang pernah punya PR dan hilang PR-nya, ya, maka ini bisa di-reinstate, artinya orang PR udah pernah punya PR, hilang, bisa dihidupkan kembali. Ya, ingat, saya pernah ada orang PR hilang sampai 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Saya hidupin lagi. Jadi, PR-nya aktif lagi, di reinstate namanya. Kita bisa reinstate PR-nya. Ya, bisa reinstate gitu. Oke? Kemudian kalau dia punya PR, kemudian invest property di Australia, bagaimana caranya? Invest property di Australia. Satu, bisa memberikan home loan-nya di Australian Big Four Banks. Misalnya di Commonwealth Bank, Combank, kemudian Westpac, kemudian NAB atau ANZ ya, ANZ. Ini yang bisa. Sedangkan kalau foreigner tidak bisa pinjam uang melalui bank ini. Ya, kalau foreigner kalau invest di Australia pasti investnya akan jauh lebih mahal daripada kalau PR. Ya, kemudian kalau punya properti di Australia dapat duit dari pemerintah lagi untuk rumah pertama. Ya, kemudian kalau orang punya PR, kalau orang foreigner beli properti di Australia, dia akan kena surcharge purchaser duty. Ya, surcharge purchaser duty artinya apa? Stamp duty-nya tambah. Ada extra stamp duty sebesar kurang lebih 8% dari harganya. Artinya kalau orang mempunyai beli properti nilainya $1 juta, dia harus bayar ekstra $80.000 daripada saya kalau saya beli $1 juta. Ya, kalau saya PR jadi saya tidak usah bayar apa tuh namanya 8% surcharge stamp duty. Tapi karena karena Bapak Ibu tidak PR maka harus bayar 8%. Jadi kalau permanent resident itu you don't have to pay 8% ini. Kita coret 8%-nya. Kemudian kalau untuk foreign juga, kalau untuk investment harus bayar namanya FIRB sekitar 5.800. Tapi kalau PR pun tidak perlu. Jadi tidak perlu bayar segini. Dan masih banyak lagi. Salah satunya lagi yaitu kita dapat New Zealand permanent resident. Kalau kita punya permanent resident, Australian permanent resident, kita otomatis akan mendapatkan New Zealand PR, but not in the vice versa. Artinya apa? Artinya kalau misalnya apa tuh namanya orang New Zealand PR, dia ke Australia boleh nggak kerja? Tidak boleh. Terkecuali
kecuali New Zealander baru boleh kerja di Australia. Ya, gitu. Saya mau cerita sedikit tentang apa treatment Australia terhadap permanent resident during the COVID-19 sekarang ini. Saya punya perusahaan di Australia, oke? Saya punya perusahaan di Australia. Saya punya perusahaan dan pemerintah karena COVID-19 seperti begini. Saya tinggal di Melbourne. Melbourne has the longest lockdown and the toughest lockdown in the world. Nggak kira-kira, ya, luar biasa. Terus saya selama lockdown ini, pemerintah kasih saya itu kurang lebih, bukan kurang lebih, pas udah kasih 30.000 one off 30.000 itu berarti 300 juta kalau di Indonesia. Terus kemudian setiap bulan saya punya pegawai 2, yaitu saya sendiri dan anak saya 1, yaitu setiap bulan saya dapat dari pemerintah $6.000 dari mulai Maret sampai dengan November ini. Sampai dengan Oktober ini. Nanti dari Oktober sampai Maret itu ada another batch lagi. Ya, jadi banyak sekali pemerintah dukung dalam hal ini. Ya, itu kalau di Indonesia nggak bisa lockdown karena nggak bisa disumbang kepada untuk negara-negaranya ya. Oke, saudara sekalian, saya akan masuk ke dalam materinya. Ya, ada beberapa materi, yaitu satu adalah Business Innovation Stream BIP ya, 188A artinya bagi mereka yang punya bisnis di Indonesia, kemudian dia mau bisnis di Australia, ya. Caranya bagaimana? Dan untuk 188A ini ada 2 tahap. Satu temporary resident dulu, kemudian akan lari ke namanya permanent resident. Ya, dari Subclass 188A akan menjadi 88A dalam waktu 2 sampai 4 tahun mereka bisa rubah dari temporary ini akan menjadi permanent resident. Jadi 2 tahap ya, 2 tahap. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana untuk bisa mendapatkan temporary ini? Nah, untuk bisa mendapatkan temporary ini, coba cek saudara sekalian, apakah Bapak Ibu semua umurnya di bawah 55? Yes, kalau yes berarti tick yes. Apakah punya bisnis minimum 2 tahun dengan ownership minimum 30%? Misalnya punya PT atau punya perorangan, ya, minimum 30%, boleh. Apakah omsetnya selama setahun, ini per annum ya, per annum 500.000 atau 5M setahun? Ada nggak? Kalau ada, boleh. Selama 2 tahun berturut-turut ya, 2 tahun berturut-turut. Kemudian personal and business asetnya minimum punya personal aset, kurang lebih, dan business aset kurang lebih 8M, ada nggak? Kalau ada, tick. Kemudian yang berikutnya, good health nggak? Ya, good character nggak? Dan nanti tergantung dari state sponsorship-nya mau kemana. Tergantung apakah kamu Western Australia, apakah mau ke Victoria, ke New South Wales, Queensland, dan yang lain-lainnya. Itu punya kriteria-kriteria masing-masing. Dan harus meet passing mark. Passing mark-nya 65 points secara umum. Tapi kalau Victoria, dia minta 80 points. Oke? Nah, itu untuk mendapatkan namanya temporary resident ini. Nah, sekarang bagaimana convert dari temporary menjadi permanent resident? Ya, menjadi temporary dari temporary akan menjadi permanent resident seperti begini. Oke, saudara sekalian, temporary itu akan mendapatkan 4 tahun. 1, 2, 3, 4 tahun. Di dalam 4 tahun tersebut itu nanti ini katakan ini di Australia. Di Australia ya. Bapak Ibu sekalian harus punya bisnis minimum 2 tahun. Ya, tahun pertama, tahun kedua, kalau udah bisnis 2 tahun, maka bisa convert dari TR menjadi PR. Walaupun temporary dapat 4 tahun, tapi pada tahun kedua bisa convert dari TR menjadi PR. Saya katakanlah tahun pertama, saya nggak bisa tahun pertama. Tahun kedua boleh, tahun ketiga boleh. Ya, kemudian bisa rubah dari TR menjadi PR. Tahun kedua belum siap, boleh tahun ketiga, tahun keempat TR menjadi permanent resident. Oke? Nah, jadi kurang lebih seperti begitu. Nah, untuk bisnis, untuk bisa qualified di sini juga, yaitu bagaimana selain bisnis kriteria, harus ada yaitu residential requirement. You have to stay there minimum 1 year in the 2 years. Oke? Nah, untuk memenuhi kriteria bagaimana bisnisnya apa saja dan bagaimana kriteria untuk bisa convert dari TR menjadi permanent resident. Convertnya bagaimana? Ya, convert seperti begini. Ya, company-nya harus sudah 2 tahun.
Ya, harus sudah 2 tahun. Harus sudah 2 tahun. Oke? Harus sudah 2 tahun. Oke? Harus 2 tahun. Berarti 2 tahun bisnisnya. Sudah 2 tahun. Oke? Dan conduct business in Australia on the last 1 year. Yang dilihat hanya the last 1 year. Tahun pertama, tahun kedua. Tahun pertama tidak dilihat. Permulaan seperti itu nggak apa-apa. Tapi tahun kedua baru dilihat. Baru dilihat. Ya, tahun kedua akan dilihat apakah tahun kedua ini, apakah tahun kedua punya kriteria sebagai berikut. Sebagai berikut. Oke? Satu, yaitu turnovernya minimum 300.000. Berarti omset perusahaan di Australia, nanti buka perusahaan di Australia itu, omsetnya minimum 300.000. Ya, satu. Dua artinya 2 dari 3 ini harus dipenuhi. 2 A, B, C. Misalnya perusahaan di sini nanti di sininya nih net bisnis asetnya 200.000. Ya, atau personal and business asetnya minimum 600.000. Dan employ 2 orang. Ya, ini nomor 2 ini A, B boleh atau A dan C juga boleh. Ini or salah satu, tidak perlu A, B, and C, tidak perlu A or B. Ya, nah kemudian yang terakhir adalah seperti tadi disebutkan bahwa di dalam 2 tahun di Australia ini you have to stay 1 year in the 2 years. Nah, saudara sekalian, selama saya ngurusin PR ini, orang-orang Indonesia kebanyakan suaminya sibuk, dia kerja di Indonesia dan punya usaha di Indonesia. Gun, saya punya usaha di sini, siapa yang ngurusin usaha saya kalau saya harus tinggal di sana? Nggak mungkin saya tinggal di sana. Jadi bagaimana? Ya, bagaimana? Saya seperti dituliskan di dalam hal ini, saudara sekalian, either the main applicant, misalnya suaminya, or spouse-nya, spouse-nya, itu boleh salah satu saja, boleh salah satu saja dia untuk tinggal setahun dari 2 tahun. Misalnya pada waktu apply temporary-nya pakai nama suaminya, tapi waktu convert dari TR menjadi permanent resident itu bisa pakai istrinya. Kenapa istrinya? Karena istrinya yang bisa tinggal di Australia. Kenapa istrinya bisa tinggal di Australia? Karena anaknya kebanyakan sekolah di Australia. Oke? Jadi saya ulangi lagi, ini pertama kali akan dapat temporary resident. Temporary resident bagaimana persyaratannya ini? Oke? Saudara sekalian, nggak usah pusing, nanti presentasi saya kami akan kirim, nanti Ibu Meika akan kirim melalui WhatsApp saudara sekalian ya. Dan nanti begitu dapat TR, wajib bisnis di Australia. Kriterianya bagaimana ini? Kriterianya adalah seperti begini. Itu untuk 188A. Ya, kalau misalnya pertanyaan berikutnya, Pak Gunadi, panggil saya Gunadi aja. Gun, saya ini nggak punya itu, saya nggak punya bisnis. Bisa nggak apply PR? Bisa apply PR. Bagaimana dengan cara? Yaitu investor stream. Atau bisnis saya tidak 30M, tidak 30%. Ya, bisnis saya tidak 30%. Atau bisnis saya jasa. Tapi omset saya tidak sampai 5M, 4,5M. Ya, 4,5M kalau jasa itu besar. Ya, belum tentu sama dengan omset orang yang punya jualan produk, jualan mobil dengan omset 20M, dia nggak ada apa-apanya. Tapi kalau misalnya jasa, dia punya omset 4,5M itu besar, tapi dia nggak memenuhi persyaratan 188A. Jadi bagaimana dia dengan cara 188B, namanya investor stream. How to do it? Yaitu dia harus invest 1,5 juta di government bond selama 4 tahun. Sama, TR dulu menjadi PR, tapi ini langsung 4 tahun. Harus 4 tahun baru bisa convert jadi TR. Kalau tadi dalam 2 tahun sampai 4 tahun bisa convert. Tapi kalau ini harus 4 tahun. Kemudian udah begitu dia harus stay dalam 4 tahun, stay 2 years. Artinya dari 4 tahun. Katakan dalam 4 tahun, 1, 2, 3, 4. Di dalam 4 tahun itu dia harus invest sebesar 1,5 juta dolar ini di government bond. Government bond. Ya, Government bond itu duitnya disimpan di pemerintah Australia. Jadi hilang nggak? Tidak hilang. Bunganya berapa? Kecil sekali. Ya, di dalam 4 tahun ini, dalam 4 tahun itu, you have to stay minimum 2 years atau 4 years.
Ya, misalnya 2 bulan sana, 2 bulan sini, 2 bulan sana, 2 bulan sini, boleh. Kalau suaminya nggak bisa bagaimana? Istrinya boleh nggak? Boleh. Tapi tidak bisa istrinya setahun, suami setahun digabung nggak boleh. Oke? Nah, untuk dengan cara begini itu 1,5 dengan invest 1,5 juta itu persyaratannya bagaimana? Persyaratannya adalah sebagai berikut. Umur tetap di bawah 55 tahun, punya personal and business asset minimum 2.250.000. 2.250 itu terdiri dari nanti 1,5 jutanya untuk masukin ke government bond. Yang 750.000-nya itu untuk living expense. Ini tuh uang dia punya aset seperti begini bukan berarti harus punya cash 2.250.000. Itu bisa berupa properti, bisa bond, bisa berupa stock market atau apa saja boleh. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu milik sendiri. Bitcoin tidak boleh. Good health, good character, state sponsorship, dan meeting passing mark juga sama seperti begitu. Itu yang kedua. Ya, ini ada kewajiban stay 2 tahun dari 4 tahun. Pertanyaannya lagi, ada pertanyaan lagi. Pak Gunadi, saya tidak punya bisnis, saya senior eksekutif, dan saya tidak bisa tinggal 2 tahun. Saya tidak bisa tinggal 2 tahun. Ya, tapi saya pengen dapat PR. Ada nggak? Investasi tidak masalah. Ada. Caranya bagaimana? Namanya SIV, Significant Investor Stream. Artinya apa? Kita dapatnya temporary dulu, baru PR sama. Harus 4 tahun. Ya, ini age limitnya no age limit. Tapi investnya $5 million. Di dalam complying funds. Complying funds itu yaitu terdiri dari 500.000 pertama kali masuk ke dalam VC, VC venture capitalist. Kemudian 1,5 juta itu ke private equity. Kemudian yang 3 jutanya itu bisa campuran, bisa commercial property boleh dan yang lain-lain. Property atau balance-nya atau campuran antara ini nih, antara VC sama PE, main saham lagi boleh. Ya, dan satu lagi, tinggal di Australia cuman 160 hari dalam 4 tahun saja. Ya. Itu 3 hal yang paling mudah orang lakukan. Ada pertanyaan lagi, teman saya lagi, klien saya lagi. Gunadi, kalau saya nggak akan bahas pointersnya, karena pointers sederhana sekali. Kalau tadi kan saya kan apply-nya temporary dulu baru PR. Ya, temporary dulu baru PR. Ya, sekarang saya nggak mau temporary, saya pengen langsung PR, bisa nggak? Ya, dan kemudian kan di sana temporary juga harus ada stay minimum 1 year atau 2 years kan. Saya nggak mau tinggal. Tapi pengen dapat PR, tapi istilahnya investment tidak masalah, asal profit. Ada nggak visa yang seperti begitu, Gun? Ada. Namanya apa? Namanya visanya subclassnya 132. Ya, use existing business di Indonesia, kemudian within 2 tahun setelah itu dapat PR, dalam 2 tahun set up company in Australia. Ini adalah untuk mereka yang namanya disebut high caliber business owner. Ya, business owner. Ya, persyaratannya bagaimana? Ada sebagai berikut. Umurnya harus di bawah 55. Kalau lebih dari 55 bisa nggak? Masih bisa. Tapi nanti harus tanya saya bagaimana. Oke? Ya. Kemudian ownership-nya harus minimum 30%. Tetap harus 2 tahun. Kemudian turnover-nya minimum $3 juta. 1 tahun. Berarti 2 tahun. Berarti misalkan 2020 berarti 2018-19 harus $2 juta. Ya. Kemudian net business asset perusahaannya harus 400.000. Kemudian personal and business assetnya minimum 1,5 juta. Ya, nah jadi kalau dengan cara begitu, kalau ini seperti begini, maka dia langsung akan dapat permanent resident Australia. Ya, permanent resident Australia. Ya. Nah, untuk nanti tergantung dari state-nya, setelah permanent resident itu mereka harus bisnis di Australia. Wajib bisnis di Australia. Selama 2 tahun ini wajib bisnis. Ya, wajib bisnis. Setelah bisnisnya 2 tahun ini, maka dia akan adakan survei, pemerintah Australia akan survei. Hey, kamu udah
kemarin udah janji mau bisnis di Australia, apakah bisnisnya punya substantial ownership nggak? Majority. Kalau yes, tick, oke. Apakah aktif nggak di perusahaannya? Yes, boleh. Ketiga adalah apakah bisnisnya akan berkesinambungan